oleh masyarakat. Ini saya harus tulis di sini bukan seperti mereka yang gila jabatan. Beda dengan yang zaman sekarang itu mencalonkan dan mendeklarasikan dirinya. Segala jalan ditempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin di rumah. Malam ini kita kembali lagi di channel Senjoyo Village, Desa Wisata Tegalwaton. Di sini saya perkenalkan Muhammad Arif Budiman. Di channel Senjoyo Village ini saya akan membawakan sebuah podcast ngobrol-ngobrol bersama pemenang. Kemarin ada lomba baca puisi yang diselenggarakan oleh teman-teman kelompok sadar wisata Senjoyo Village Desa Wisata Tegalwaton. Sebelumnya mungkin ini channel baru ya, Senjoyo Village channel ini nantinya akan membahas ataupun mengupas hal-hal yang terkait dengan potensi yang ada di Desa Tegalwaton, baik itu potensi alam, potensi budaya, kearifan lokal masyarakat, UMKM dan sebagainya yang terkait dengan potensi yang ada di Desa Tegalwaton. Selanjutnya kita di sini sudah kehadiran juara dari perlombaan baca puisi kemarin. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Gimana kabarnya ini pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Agus yang mana telah menjadi best of the best, telah menjadi juara dalam pagelaran kemarin lomba baca puisi. Gimana kesan-kesannya Pak Agus terhadap perlombaan yang sudah diselenggarakan? Ya, sebuah peristiwa bisa dikatakan ya heroik untuk generasi kita. Ini satu hadiah untuk generasi muda kita, untuk anak-anak kita, bahwa di hari ulang tahun RI yang ke-77 ini kita berikan satu bentuk lomba puisi. Ini akan memberi efek yang luar biasa terhadap generasi kita untuk memberikan rasa nasionalisme dalam jiwa anak-anak, termasuk diri saya sendiri, karena kesemangatan saya adalah karena dorongan itu, dan juga patriotisme juga akan terwarisi nilai-nilai perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini. Ya, berarti sangat mulia sekali ya Pak Agus ya. Di balik puisi yang mungkin banyak orang, mungkin puisi hanya sebuah kata-kata, ternyata menyimpan banyak sekali makna. Nah, saya agak sedikit istilahnya bertanya-tanya. Kemarin Bapak Agus membawakan puisi yang berjudul Letu Suntoro ya. Mungkin saya warga asli Desa Tegalwaton yang mungkin masih baru mendengar, oh ya, Letu Suntoro, mungkin itu sebuah hal baru. Itu siapa sih? Saya justru terus terang masih awam dengan yang namanya Letu Suntoro. Itu panjenengan mungkin bisa menjelaskan Letu Suntoro itu siapa dan peran bagi desa kita Tegalwaton ini seperti apa, sepak terjangnya seperti apa, dan mungkin apa ya yang mendasari Bapak Agus untuk saya ingin membawakan dan mengangkat seorang tokoh yang bernama Letu Suntoro itu berdasarkan dari apa? Monggo silakan. Di ini sebetulnya sudah mulai tumbuh muncul beberapa tahun yang lalu, karena cerita-cerita yang memang itu bukan cerita legenda, tapi memang nyata, karena ini bagian dari mbah saya sendiri juga. Karena Ibu Rumini ini adalah saudara mbah saya, ada Mbah Ismail, ada Mbah Sukirah, dan kemudian Mbah Rumini ini bersuamikan Letu Suntoro ini. Jadi bukan jauh lagi, tapi masih ada kerabat. Dan kemudian cerita ini muncul dari cerita Ibu Mertua, Bu Siti Basaroh, kemudian dari cerita-cerita Pak Guru Puryanto dan sebagainya sebagai ahli waris Letu Suntoro yang sesungguhnya. Bahwa Letu Suntoro ini satu tokoh yang luar biasa. Karena apa? Dia seorang guru. Pada saat itu beliau ngajar di Kendal 2 tahun, kemudian pulang kampung ke Tegalwaton, dan pada saat itu memang ada kekosongan lurah
dari para saudara, dari rakyat, dari dukungan masyarakat untuk istilahnya madeg dadi lurah gitu ya. Madeg dadi lurah bukan karena keinginan pribadi seperti pada saat sekarang ya. Jadi diusung oleh masyarakat Ini ya. saya harus tulis di sini bukan seperti mereka Iya. yang gila jabatan. Ya, beda dengan yang zaman sekarang itu mencalonkan dan mendeklarasikan dirinya gitu. Segala jalan ditempuh gitu Iya. kan. Bisa tulis seperti itu. Tapi memang benar mufakat musyawarah dari rakyat untuk mengangkat Sang Letu Suntoro ini menjadi istilahnya kepala desa ya atau lurah pada saat itu. Berarti memang pilihan rakyat, benar-benar pilihan Iya. rakyat ya Pak Agus ya. Kemudian setahun belum genap ini ada memang pada saat itu masa istilahnya masih masa istilahnya itu bukan kemerdekaan, sudah merdeka. Terus pada saat itu kan mungkin Masa transisi ya, diboncengi masa transisi kemerdekaan mungkin Pak ya. tentara nikah ya. Kemudian kan di daerah Salatiga dan sekitarnya ada revolusi ya, ada penjajahan masih pengen bercokol di Indonesia negara kita ini. Tidak juga di Salatiga dan sekitarnya. Pada saat itu Mbah Suntoro terpanggil dan ikut berjuang secara ikhlas. Beliau mendirikan istilahnya dapur umum di sini di daerah, kalau sekarang ya sebelah selatan saya itu sebetulnya rumahnya Mbah Suntoro dulu di situ. Iya. Kemudian didirikan dapur umum, kemudian di Senjaya ini sebagai pertahanan pada saat itu. Nah, dari Tangsi Salatiga itu kan menyerang. Nah, Mbah Suntoro ini dengan jiwa patriotnya, dengan nasionalisme yang tinggi, kemudian jiwa juangnya. Kalau digambarkan Mbah Suntoro itu pakai ikat gini, udeng ya. Iya, kemudian katanya jenggotnya panjang, ya berkumis katanya. Ya, berarti seperti yang diperankan propertinya diperankan Pak Agus waktu membaca puisi kan. Iya. Penampilan garang, pakai udeng dan pakai jenggot yang panjang, berarti seperti itu Pak ya. Res itu di pinggangnya. Ini saya memberikan gambaran seorang tokoh Letu Suntoro seperti itu gitu. Biar kita masuk ke rohnya Suntoro ini. Kemudian di situ bukan semudah itu untuk mengusir Belanda, Mbah Suntoro dan anggotanya dan tentara-tentara yang lain. Tapi dari mengungsi ke sini, ke sana, ke sini, turun katanya ini, turun gunung naik gunung, turun jurang naik jurang gitu ya. Terus bergerilya, ya, bergerilya, terus gitu ya. Sifatnya bergerilya sampai ke Merbabu. Dan dari situ kemudian turun, dan Mbah Letu Suntoro ini luar biasa karena orang Jawa ya, mungkin dengan pengaruh kejawennya. Dia bukan sembarang orang, bisa dikatakan ya sakti Montebuno ya. Gitu. Tidak semudah itu ya istilahnya, orang berjuang mesti kan butuh bekal ya. Nah ini sampai di orang Belanda ini membuat istilahnya sayembara, soalnya ke Letu Suntoro ini hadiah besar untuk kamu. Nah ini digambarkan seperti itu. Dan memang licin sekali Letu Suntoro ini, ditangkap lepas dan bahkan menjadi momok bagi Belanda. Bahkan sering sekali dengan ilmu sirapnya itu senjata Belanda itu sering kecolongan banyak gitu loh. Luar biasa sekali. Di Tangsi itu kan banyak menyimpan senjata. Ya, gudang senjatanya di sana ya Pak ya. Disirap, tidur dan sebagainya. Ya, bukan pesulap merah atau Gus Samsudin ya. Bukan, tapi memang ini ya orang Jawa lah. Mungkin ada yang yakin monggo ndak ya juga boleh, tapi memang nyata itu sering sekali ngambil senjata dari Belanda ini dengan ilmu yang dimilikinya, dengan sirap lakep. Ya itu. Nah, mungkin itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus mengenai Letu Suntoro, dan itu baru awalnya saja sudah sangat luar biasa begitu berperannya seorang Letu Suntoro bagi kemerdekaan Indonesia, bagi Indonesia pada umumnya dan bagi desa Tegalwaton pada khususnya. Mungkin rekan-rekan semua pemirsa di rumah belum pada tahu, khususnya warga Tegalwaton, tentang mungkin Letu Suntoro itu awam, bahkan ada yang tidak tahu mengenai siapa itu Letu Suntoro. Dan malam hari ini sudah dijelaskan oleh
Bapak Agus mengenai siapa itu Letus Suntoro. Terus selanjutnya yang mendasari Bapak Agus untuk apa ya kemarin mengikuti lomba baca puisi dan mengangkat Letus Suntoro itu untuk mengangkat kembali ataupun untuk mengenalkan bahwa oh ya di Desa Tegalwaton ini sebelumnya dulu pernah mempunyai tokoh yang sangat luar biasa, Letus Suntoro. Mungkin sedikit dijelaskan, oh ya kemarin saya mengangkat Letus Suntoro itu motivasinya itu seperti apa gitu Pak. Jadi kita tahu ya di daerah jalan di sini kan ada jalan Letus Suntoro itu Mbak Suwarni ke barat itu ya Letus Suntoro. Kemudian di Timpek sana, di Timpek itu sampai dari Timpek masuk sampai ke Tawang daerah Susukan juga Letus Suntoro. Karena apa ya di situ kita mengenang, saya sendiri kisahnya ini alangkah baiknya kalau saya tulis gitu, saya tulis, saya tuangkan dalam sebuah karya bentuk puisi ini untuk memberikan gambaran kepada generasi muda kita bahwa di Desa Tegalwaton ini ada satu tokoh yang luar biasa sebagai pahlawan desa, juga pejuang desa dan menjadi pahlawan bangsa kita gitu. Ya, mungkin kan kemarin baru diperkenalkan oleh Bapak Agus dalam sebuah puisi. Mungkin kedepannya Bapak Agus bisa menuliskan seorang tokoh pahlawan kemerdekaan yang ada di desa kita ini dalam sebuah tulisan ataupun sepak terjangnya digambarkan dalam sebuah peran drama, itu juga mungkin bisa lebih mengenalkan kepada seluruh warga Desa Tegalwaton, bahkan warga luar Desa Tegalwaton bisa mengakses atau mengetahui oh ya Letus Suntoro itu sepak terjangnya seperti ini. Kalau mungkin kan kalau dalam puisi itu kan bahasanya itu kan belum, kadang semua orang belum bisa mencerna oh ya maknanya apa. Mungkin kalau kedepannya mungkin Pak Agus mempunyai oh ya ide untuk memerankan Letus Suntoro dalam sebuah drama ataupun teatrikal seperti itu kan mungkin bisa oh iya Letus Suntoro itu dulu heroiknya seperti apa, kepahlawannya seperti apa, mungkin kan bisa ditiru dan mungkin bisa dipelajari oleh masyarakat semua, khususnya pemuda-pemudi penerus bangsa kita. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Agus yang sudah berkesempatan untuk mengikuti lomba dan alhamdulillah sekali dengan mendapatkan kesempatan menjadi juara dengan mengangkat kemarin tokoh seorang Letus Suntoro, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat unik dan sebuah hal yang baru dengan media puisi panjenengan ternyata mengenalkan dan menggambarkan sosok tokoh Letus Suntoro yang mana selama ini mungkin masyarakat Desa Tegalwaton belum banyak ataupun bahkan belum mengetahui Letus Suntoro itu siapa. Dari adanya kegiatan lomba baca puisi ini Pak Agus bisa bisa mengenalkan Letus Suntoro itu tokohnya apa itu seperti ini. Nah, itu ternyata di Desa Tegalwaton ada Letus Suntoro. Terus selanjutnya mungkin ini kan peran Letus Suntoro di Desa Tegalwaton ini. Nah, selanjutnya kan ini terkait dengan channel teman-teman Sanjoyo Village ini kan mengenalkan tentang tentang pariwisata, tentang kebudayaan dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan SDM atau pengembangan budaya di masyarakat. Tentunya Pak Agus ini saya perkenalkan sekali lagi adalah senior ataupun pembimbing kita dalam hal penggerakan ataupun penerapan di bidang desa wisata. Beliau adalah dulu pernah menjabat sebagai Ketua Pokdaris nggih Pak Agus nggih. Nah, itu mungkin banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari. Mungkin saya sedikit bertanya-tanya nih Pak Agus ya. Ini agak agak sedikit tadi sudah kita ambil tema tentang Letus Suntoro, mungkin kita geser sedikit mengenai desa wisata Tegalwaton. Tadi kan sudah dikenalkan di awal Sanjoyo Village channel ini kan, SV channel ini kan mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan segala potensi baik itu budaya, sejarah dan pariwisata yang ada di Tegalwaton ini untuk kita kupas lebih jauh supaya seluruh masyarakat Desa Tegalwaton dan masyarakat pada umumnya itu bisa istilahnya mendapatkan pengetahuan dan edukasi tentang Desa Tegalwaton ini. Mungkin Pak Agus bisa
memberikan apa ya istilahnya, memberikan gambaran lah terkait potensi-potensi yang ada di Tegal Waton ini. Gambaran umumnya Tegal Waton ini istilahnya seperti apa, memiliki potensi seperti apa, itu monggo Pak Agus jelaskan. Ya memang pernah kita sebagai ketua Pak Darwis kita terjun di edukasi pariwisata, bahkan kita juga pernah menjuarai di konvensi dan apresiasi desa wisata di kabupaten ini pernah kita jadi juara dan juga mengangkat cerita Joko Tingkir ini. Bahkan mungkin nanti Letus Suntoro ini kita pentaskan dalam bentuk skenario atau kita panggungkan dalam sebuah drama juga bisa. Ini lebih memberikan penjelasan yang lebih detail tentang cerita heroik tentang Letus Suntoro ini dalam bentuk drama seperti yang jenengan ngendikake. Kemudian masalah desa wisata Tegal Waton ini ya luar biasa, potensi alam yang ini karunia, jadi kita tinggal mengolah saja, tinggal memoles sana sini, dan ini butuh kekompakan, butuh kebersamaan yang luar biasa, dan kita memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Senjaya Village, karena dengan Senjaya Village ini akan lebih lebih mengenal lagi tentang Tegal Waton, bahwa berbagai sisi banyak kekayaan destinasi wisata yang kita munculkan, dan ini perlu kita dukung, perlu kita bangun lagi semangat untuk Mas Arif dan rekan-rekan semuanya, karena luar biasanya. Jadi kita bukan visi finansial saja, tapi edukasi ini benar-benar kita tanamkan pada masyarakat dan khususnya Tegal Waton dan secara luas untuk masyarakat pariwisata di secara lebih luas. Kemudian masalah Tegal Waton ini sebenarnya potensi bukan masalah lokasi atau fisiknya saja, tapi bisa dengan potensi-potensi yang lain, budayanya, kemudian lagi keseniannya, dan juga atraksi-atraksi wisata yang lain. Ini bisa kita munculkan lagi, monggo Mas Arif dan kawan-kawan untuk mengolah ini, dan kita kerjasama yang lebih baik, insya Allah akan terbangun lagi. Ya, kita berikan aplaus kepada Popdari Senjaya Village yang sangat dari Pak Agus ini sangat luar biasa. Ini kalau kita teruskan ini dengan Pak Agus ini mungkin nggak ada habisnya, 2 hari 2 malam ini nggak habis ini. Membahas Letus Suntoro saja sebenarnya sudah memakan waktu yang sangat lama, apalagi tadi panjenengan ngomong soal Joko Tingkir ya. Joko Tingkir itu yang memang sekarang namanya lagi hit, Joko Tingkir ngombe dawet itu sebenarnya ini desa kita itu sangat lekat sekali namanya dengan Joko Tingkir, apalagi terkait dengan Senjoyo, dengan legendanya Joko Tingkir dan sebagainya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Agus terkait dengan apapun, dengan potensi yang ada di desa Tegal Waton ini. Panjenengan tadi sudah buka dengan Joko Tingkir, pastinya jenengan punya preferensi lah mengenai sejarah desa Tegal Waton ini, khususnya potensi yang ada di Senjoyo terkait dengan Joko Tingkir itu sebenarnya ceritanya itu seperti apa. Soalnya kan banyak sekali masyarakat yang menanyakan legendanya Joko Tingkir itu seperti apa, dan banyak sekali versi-versi yang yang muncul di masyarakat itu kok saya dengarnya beda-beda. Mungkin dari sudut pandang Pak Agus sendiri selaku yang menggeluti di bidang sejarah dan budaya di desa Tegal Waton ini mungkin punya preferensi dan punya pandangan sendiri terkait dengan cerita Joko Tingkir. Nah, mungkin sekian pada podcast kita pada kesempatan kali ini. Di lain kesempatan bisa kita sambung dengan bab dan hal-hal yang menarik terkait dengan apa yang ada di desa Tegal Waton ini. Saya ucapkan dan terima kasih dan selamat kepada Bapak Agus untuk kesempatan pada malam hari ini, dan untuk menjadi juara saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan jangan capek-capeknya untuk membimbing rekan-rekan semua dalam bareng-bareng kita bersama-sama memajukan desa wisata Tegal Waton ini supaya lebih maju dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Saya rasa cukup sekian, kita sambung lagi di kesempatan lain, masih bersama channel SV Senjoyo Village. Terima kasih. Oh iya, tadi lupa Pak Agus. Jangan lupa
untuk melihat videonya secara full dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, karena memang semoga channel ini dapat mengedukasi kepada masyarakat, dapat memberikan wawasan khususnya kepada masyarakat Tegal Waton. Semoga like dan subscribe dari panjenengan semua menjadi bahan penyemangat ataupun menjadi bahan evaluasi untuk kita supaya lebih berkembang lagi untuk membangun konten-konten dan channel yang lebih tentunya lebih bermanfaat dan lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih. Bersama-sama kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.